Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofi Hikmatu Zahro akan menjelaskan mengenai laporan bisnis dari PT Fast Food Tbk atau biasa dikenal dengan KFC, yang mana video ini diajukan untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah komunikasi profesi. Nah, sebelum ke pembahasan laporan bisnis dari PT Fast Food Tbk atau yang biasa disebut dengan KFC, saya punya pertanyaan nih, apakah kalian pernah membeli produk dari KFC tersebut? Nah, jika pernah, maka kalian pasti tahu bahwa KFC atau Kentucky Fried Chicken tidak hanya menyediakan menu ayam Kentucky saja, namun masih banyak menu dan paket pilihan lainnya. Berikut penjelasannya. Nah, berbicara mengenai PT Fast Food Tbk, KFC merupakan salah satu restoran cepat saji terbesar di Indonesia dan terpopuler. Nah, hasil riset yang didukung oleh Yumi menunjukkan bahwa jumlah restoran KFC di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2019 mencapai 748 gerai. Nah, kini restoran KFC telah hadir di 33 dari 34 provinsi di Indonesia yang tersebar di 155 kota dan kabupaten. Nah, yang mana strategi utama dalam mempertahankan posisinya di segmen restoran cepat saji yaitu melalui penanaman budaya "We are the owner of KFC" dalam pemikiran setiap karyawan untuk menciptakan rasa memiliki yang mendalam. Nah, melalui penanaman nilai ini, maka setiap karyawan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang terbaik dalam menyiapkan produk berkualitas dengan layanan yang cepat dan ramah. Nah, KFC juga melaksanakan JEMS atau kebersihan, keramahan, ketetapan dalam menerima pesanan dan pembungkusan, maintenance, produk berkualitas, dan kecepatan layanan terhadap manajemen sistem di setiap restoran yang dioperasionalkannya. Nah, pada tahun 2012, KFC berhasil mendapatkan sertifikasi Quality Management ISO 9001-2008. Nah, setiap tahun KFC juga berhasil memperoleh resertifikasi, termasuk juga untuk operasional di tingkat cabang regional. Selama bertahun-tahun, KFC juga meraih berbagai penghargaan dan pengenalan loh. Di sisi lain, KFC juga meluncurkan gerai tematik pertamanya, yaitu KFC NBN pada tahun 2020. Lalu dengan konsep yang unik dan suasana restoran yang menyenangkan, KFC tersebut menawarkan pengalaman bersantap baru bagi pelanggannya dengan pelayanan penuh di meja, pemandangan langsung terhadap aktivitas dapur, serta menu-menu yang inspiratif. Nah, tak hanya itu teman-teman, KFC juga mendatangkan Taco Bell, yaitu restoran cepat saji khas Meksiko asal Amerika Serikat pada akhir tahun 2020. Nah, langkah ini merupakan strategi dari KFC untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di bidang restoran cepat saji di Indonesia. Nah, membahas mengenai suatu perusahaan, tak asing jika kita mengenal mengenai visi misi objektif perusahaan tersebut. Yang mana visi dari KFC ini yaitu selalu menjadi merek restoran nomor 1 di Indonesia dan dapat mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitasnya. Nah, lalu misi dari KFC ini yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, serta terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya, dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Nah, lalu yang terakhir ada objektif dari perusahaan KFC nih, yaitu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman, dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tidak tertandingi. Nah, lalu yang selanjutnya ya, ini pembahasan mengenai analisis teknikal. Yang mana analisis teknikal ini berdasarkan marketing mix yang meliputi produk, price, promotion, dan place. Nah, dalam analisis kali ini yaitu mengenai
PT KFC, yang pertama ada produk dan yang kedua ada price. Yang mana dalam penjelasan kali ini saya sajikan beberapa gambar agar mempermudah kalian dalam memahami penjelasan saya. Nah, untuk produk sendiri, pada segi produknya memiliki kelebihan yaitu KFC yang memiliki aneka ragam menu. KFC juga menyediakan berbagai unit bisnis seperti layanan pesta ulang tahun, layanan KFC Cafe, terus layanan KFC Food Bus, layanan KFC Drive-thru, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang price sendiri, pada segi price bermacam-macam seperti pada KFC yang menyediakan beberapa paket menu makanan dengan harga yang bermacam-macam menunya. Seperti gambar di atas, ada paket praktis kenyang, lalu ada work lunch dinner, lalu ada paket 15 ribuan loh teman-teman, lalu ada dish quesadilla yang mana 10.000 ke bawah kita udah dapat produk dari KFC loh. Terus ada apa nih, kopi, ada cookies, ada donat, ada float, ada burger, ada kentang goreng, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa menu atau paket hemat yang cukup ramah di kantong. Nah, lalu promotion. Pada segi promotion, KFC ini menggunakan media online dan tatap muka untuk setiap promosi produk. Nah, biasanya dalam melakukan promosi, PT Fast Food TBK ini mengikuti beberapa event-event tertentu seperti KFC Peduli Banjir, KFC yang berkolaborasi dengan Sandal Boys, lalu KFC yang berkolaborasi dengan JFY, dan lain sebagainya. Seperti gambar di atas, ada delivery order, lalu KFC juga mempromosikan produknya dengan media sosial seperti Instagram, lalu ada banner yang di jalan raya itu, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk penempatannya sendiri, KFC terdapat beberapa cabang di Indonesia yang mana berpusat kantornya itu ada di Jalan Letjen MT Haryono, KI 7, Jakarta, DKI Jakarta. Nah, KFC sendiri memiliki gerai sebanyak 700 unit, yang mana di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2019 mencapai 748 gerai, dan pada tahun 2022, gerai KFC telah mencapai 19.000. Wow. Nah, restoran KFC sendiri telah hadir di 33 dari 34 provinsi di Indonesia yang terbesar di 155 kota dan kabupaten. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, lalu pembahasan menarik selanjutnya yakni mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan sebuah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan atau yang biasa disebut dengan strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Nah, pada proses pengambilan keputusan strategis ini selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi atau strategis planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan yang mana meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Nah, kita bahas yang pertama yakni strength atau kelebihan, yang mana KFC ini memiliki kelebihan sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji. Lalu yang kedua, memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga daerah pemasarannya cukup luas. Lalu yang ketiga ada memiliki manajemen produksi yang cukup baik. Lalu yang keempat ada memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia. Lalu yang kelima, pelayanan yang cepat dan ramah. Lalu yang keenam, disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Lalu yang ketujuh, rasa yang khas dan lezat. Lalu yang kedelapan, ada dibuat dari ayam yang berkualitas terbaik.
Nah, lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang mana weakness ini merupakan suatu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam mengembangkan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Nah, kelemahan itu menjadi acuan untuk dapat meningkatkan kualitas nilai jasa menjadi lebih baik lagi dan digemari oleh masyarakat pada umumnya. Nah, berikut merupakan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan PT Fast Food Tbk. Yang mana terdapat dua kelemahan. Yang pertama ada harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah. Lalu yang kedua ada kurang memperhatikan nilai gizi. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang, yang mana opportunity ini merupakan suatu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi perusahaan di masa depan. Nah, beberapa peluang yang dimiliki oleh KFC sendiri yakni mengembangkan jenis varian yang lain antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Lalu yang kedua dapat menjadi bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand atau sistem manajemennya. Lalu yang ketiga ada semakin berkembangnya teknologi merupakan kesempatan untuk lebih berinovasi. Nah, dari analisis SWOT yang terakhir ini ada ancaman atau threats. Threats sendiri merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan tersebut. Berikut beberapa ancaman pada perusahaan KFC. Yang pertama ada banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kelangkaan bahan baku ayam yang berkualitas. Lalu yang ketiga, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengonsumsi junk food. Lalu yang keempat, ada pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu yang terakhir, ada banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang menunjukkan atau memungkinkan masyarakat tersebut lebih suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Nah, pembahasan yang terakhir yakni mengenai aspek teknologi. Beberapa teknologi yang digunakan oleh KFC berupa yang pertama ada layanan berbasis aplikasi KFC-ku atau sebuah situs web dari KFC yang mana linknya yaitu https://kfcku.com. Nah, dapat diakses seperti gambar berikut. Lalu yang kedua ada self-service call atau self-ordering, yang mana merupakan fasilitas yang disediakan oleh KFC agar konsumen dapat memesan menu sendiri melalui iPad di masing-masing meja konsumen atau kiosk. Dan menu yang dipesan otomatis akan terkirim pada komputer mobile para karyawan, seperti pada gambar berikut. Lalu yang ketiga ada teknologi Baidu, yaitu aplikasi pengenalan wajah yang merekomendasikan menu apa yang mungkin bisa dipesan oleh konsumen. Nah, seperti gambar berikut. Lalu yang keempat, adapun KFC di Beijing membuat terobosan pada saat pandemi dengan menggunakan teknologi 5G untuk memasarkan produknya. Nah, teknologi ini diterapkan kepada truk makanan otonom yang beroperasi dengan teknologi 5G, melayani konsumen untuk memiliki menu, melakukan pemesanan, dan membayar dengan kode QR. Nah, yang terakhir yaitu teknologi bioprinting, yang mana kedepannya KFC akan berencana membuka restoran masa depan yang menggunakan teknologi bioprinting 3D dengan membuat nugget ayam dengan menggunakan sel-sel ayam dan bahan sayuran yang dicetak. Nah, berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.